Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pembelajaran kali ini pelajarannya adalah metrologi. Apa itu metrologi? Baiklah, nanti akan kita jelaskan. Silahkan simak video. Baik, yang sering kita dengarkan, itu meteorologi. Nah, metrologi itu tidak sama dengan meteorologi. Kalau metrologi itu berkaitan dengan pengukuran atau penimbangan, biasanya seperti itu. Nanti kalau di Dinas Perdagangan ya ada unit tersendiri yaitu di metrologi, yaitu penimbangan. Nah, fungsinya untuk apa? Di sana untuk mengecek apakah timbangan-timbangan yang ada di pasar atau di masyarakat itu sudah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, sedangkan meteorologi itu berkaitan dengan iklim, cuaca, dan seperti itu. Nah, baik, apa sih metrologi itu? Metrologi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kemudian kalibrasi dan akurasi di bidang ilmu industri, pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Nah, dalam dunia modern, ya, fungsinya itu untuk apa metrologi itu? Fungsinya adalah melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi itu memenuhi standar atau dimensi kualitas yang telah ditetapkan. Ini biasanya untuk Dinas Perdagangan. Nah, nanti kita akan membahas spesifik di dunia teknik ya, khususnya teknik pemesinan. Metrologi itu apa? Seperti itu. Baik, sebelumnya metrologi itu sangat kental sekali dengan pengukuran ya, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana kita mengkonversi satuan. Nah, di SD sudah kalian ketahui waktu SD ini sudah hafal sekali ya, konversi satuan. Salah satu contohnya meter, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter sampai milimeter. Nah, di SMK, tingkat SMK sering kita mendengar ya, itu konversi satuan-satuan yang lebih tinggi. Contoh, misal saya punya flash disk 16 GB. Nah, ya, 16 GB ya, misalkan ya, flash disk misalkan 16 GB. Nah, ini maksudnya apa? Ini berapa byte sih ya? Nah, ini kalau giga ya biasanya singkatannya G itu 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 berarti 1000 juta atau 1 miliar ya. Itu berarti ini artinya apa? 16 kali 10 pangkat 9 byte. Nah, byte itu apa sendiri nanti lain kali mungkin akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk mega juga ada ya. Mega itu 10 pangkat 6 ya. Kemudian kilo sudah kita ketahui, kemudian mikro. Nah, mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, ini lambangnya mu di fisika, itu sering ya kita. Kemudian ada nano, singkatannya N, 10 pangkat min 9, kebalikan dari giga. Ya, seperti itu untuk konversi satuannya. Nah, baik, kita lanjutkan yaitu ke alat ukur. Ya. Sebenarnya pengertian pengukuran itu apa sih? Ya, mungkin di fisika sudah atau DPTM ya waktu kelas 10. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan benda dengan alat ukur yang sesuai. Ya, jadi ini adalah proses membandingkan. Contoh, misalkan saya punya kayu sepanjang ini. Ini panjangnya berapa? Nah, maka kita harus punya alat untuk membandingkan ini. Nah, biasanya kita gunakan mistar. Mistar. Nah, maka ini disebut dengan pengukuran seperti itu. Baik, akan saya sampaikan ya lebih mendalam
Kalau kita punya alat ukur ya, dari segi pemakaiannya itu dibedakan menjadi ada 5 ya. Yang pertama, alat ukur linier langsung ya, alat ukur linier langsung. Alat ukur linier langsung itu apa? Linier itu berarti lurus ya, jadi lurus. Ya, ini untuk menggambarkan bentuk-bentuk yang lurus. Jadi ini tidak bisa untuk mengukur misalkan sudut, nah, kemudian kerataan, nah itu tidak bisa. Ya. Sudut, misalkan sudut 30 derajat, kita ukur dengan mistar sorong atau jangka sorong itu tidak mungkin. Ya, karena apa? Alat ukurnya tidak sejenis, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, alat ukur linier tidak langsung. Nah, ini dibedakan lagi menjadi alat ukur standar dan pembanding ya. Ini nanti apa kita perdalam nanti ya di pertemuan berikutnya. Kemudian alat ukur sudut. Nah, ini alat ukur sudut karena kita kan sering ya, misalkan kita punya baut ya, baut murbaut ya, kita punya bentuk ulir seperti ini. Nah, ini sudutnya berapa? Itu harus kita ketahui. Karena apa? Di dalam teknik pemesinan, baut itu juga punya standar tersendiri-sendiri. Ya, sehingga apa kita harus tahu besarnya sudut. Oh, kalau baut ukuran M15, M10, itu berapa sih sudutnya? Kemudian untuk jarak gangnya, ya di sini gangnya, itu juga berapa kita harus ketahui. Itu ada alat ukurnya tersendiri. Kemudian alat ukur kedataran atau kerataan. Ini juga sangat penting. Kenapa sih kok penting? Karena misalkan kita punya plat ya untuk blok mesin, ya blok mesin. Kalau ini tidak rata, seperti ini kan tidak rata ya, ada perbedaannya. Apalagi yang seperti ini. Nah, ini tidak rata. Itu sangat berpengaruh ya. Nanti alat ukurnya apa akan kita kenakan di pertemuan berikutnya. Kemudian alat ukur ulir untuk penyiapan datar. Nah, itu ada sendiri. Baik, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada salah satu alat ukur ya, yaitu jangka sorong, yaitu termasuk dalam alat ukur linier langsung ya. Karena kalau saya bahas mistar, saya yakin kalian udah bisa ya menggunakan penggaris. Nah, itu jangka sorong itu memiliki ketelitian yang lebih daripada mistar. Ya, ini sangat familiar sekali kalau kalian praktek dalam keseharian. Ya, jangka sorong itu sangat penting sekali di dunia teknik pemesinan, baik praktek membubut, kita juga tidak lepas dari jangka sorong, kemudian praktek fresh dan sebagainya ya, CNC juga. Nah, berikutnya adalah mengetahui ketelitian jangka sorong. Ketelitian jangka sorong itu sangat mudah ya, kita mencarinya, walaupun kalau secara praktik ya di sini ada ya, nanti di sini sudah tertulis berapa gitu ketelitiannya ya di sini nanti. Nah, tetapi suatu saat praktik kalian di sini terhapus atau karena lama di sini hilang tulisannya. Bagaimana mencarinya? Baik, sangat mudah. Yang saya berikan yang termudah ini ya. Kita perhatikan skala non-use-nya. Nah, seperti waktu kelas 9 kelas 10 ya, kalian sudah pasti tahu di sini skala non-use. Kemudian ini skala utama ya. Nah, di sini dalam satu ini ya skala, kalau kita perbesar 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nah 2, dan seterusnya sampai 10, berarti di sini ada 50 satuan. Ya. Maka ketelitiannya paling mudahnya adalah 1 dibagi 50. Ya, berarti 0,02 mm ya, seperti itu. Untuk yang kedua, nah, ini kalau kita perhatikan di sini skala non-use-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya sampai di sini 10. Berarti di sini ada 20 satuan. Maka
ketelitiannya juga 1 dibagi 20 atau 0,05 mm. Ya. Kemudian cara yang ketiga kita lihat. Nah, di sini cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 10. Ya, ada 10 satuan. Berarti ketelitiannya adalah 1 bagi 10, 0,1 mm. Ya, seperti itu. Baik. Nah, bagaimana berikutnya contoh kita menggunakan jangka sorong walaupun kelas 10 sudah ya. Cara yang paling gampang ya, ini ingat di sini adalah 10 ya, kalau kita pakai milimeter. Ya, kita lihat nolnya di sini. Ya, berarti ini 10, nah cari yang paling lurus. Ini 5, ya, berarti 10,5 milimeter. Ya, 10,5 milimeter. Ya, paling lurusnya. Contoh lagi biar lebih jelas. Berikut ini merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini. Nah, sekarang beda. Kalau ini tadi ketelitiannya karena ini sampai 10 berarti ketelitiannya baik. Saya berikan contoh pengukuran dengan jangka sorong walaupun kelas 10 pernah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ketelitiannya kita lihat dulu. Nah, di sini ada 10 satuan, berarti ketelitiannya adalah 1/10, 0,1 mm. Nah, seperti tadi ya. Baik. Di sini ingat 0 ini 10, 20 ya, berarti skala utamanya. Nah, di sini nolnya di sini setelah 1 berarti skala utamanya 10. Kemudian skala noniusnya kita cari yang paling lurus dengan atas. Nah, di sini sudah ditunjukkan panah merah ini berarti 5. Maka 5 dikali 0,1 dikali ketelitiannya ini. Maka sama dengan 0,5. Maka totalnya adalah 10,5 mm. Ya, itu. Baik, contoh yang kedua. Berikut ini merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan ini diberikan ketelitiannya adalah 0,02. Ya, jelas ini 20 ya. Jika skala nonius dan skala utama yang segaris ditunjukkan ini, nah di sini sebelum 6 ya, berarti ini ada 5, 5, nah ini berarti 5,2468 berarti di sini ini adalah 5,8 ya, atau kita 5 1, 2, 3, 4 itu juga boleh. Baik, contoh berikutnya. Berikut ini merupakan hasil pengukuran dengan skala nonius ya. Caranya perhatikan di sini 0,2 ya, berarti nanti skalanya kita kalikan 0,2. Nah, yang pertama, ini 5 ingat 50, berarti nanti skala utamanya 50. Kemudian noniusnya di sini, nah ini 5. Skala noniusnya sudah ada 0,5. Nah, tinggal lebihnya ini ingat di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita kalikan 0,02. Berarti sama dengan 0,08. Maka totalnya adalah 50,58. Baik, anak-anak, saya rasa untuk pertemuan pertama itu dulu ya. Mungkin akan kelihatan ruwet ya, tetapi nanti kalau kita lihat jangka sorongnya langsung itu akan lebih mudah insya Allah ya. Dengan belajar lagi nanti akan lebih mudah ya.
Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.